dengan anak disabilitas tentang keterampilan kebersihan diri anak disabilitas saat masa pubertas. Nah, tujuannya untuk memenuhi mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dengan kondisi rentan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 22180072 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Merin Ginting dengan NIM 22180064. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi Bu Bidan. Baik Ibu, perkenalkan di sini saya dengan Bidan Merin. Di sini saya bidan yang bertugas di PMP pada pagi hari ini ya Ibu. Jadi baik, ini saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Dila Bu Bidan. Oh ya, baik, dengan Ibu Dila. Dan anaknya siapa Bu namanya? Anak Aisyah. Aisyah, oke, baik. Jadi baik Ibu, gimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, anak saya ini kan udah mulai masuk usia-usia pubertas gitu ya Bu Bidan. Dan dia kan berkebutuhan khusus ya Bu Bidan. Jadi minggu lalu itu dia baru dapat halangan Bu Bidan. Jadi saya kesini mau menanyakan Bu Bidan bagaimana sih selanjutnya untuk anak saya. Oh iya, baik. Baik Ibu, untuk anaknya sendiri ini umur berapa? Udah 13 tahun. 13 tahun. Oh iya, baik. Itu sudah umur yang pas untuk pubertas begitu ya Ibu. Iya. Jadi baik, di sini nanti saya akan memberikan konseling kepada anak Ibu. Khususnya bagi anak Ibu, maaf, yang dalam kondisi yang berkebutuhan khusus begitu ya. Iya, Bu. Nanti di sini saya akan menjelaskan seputar kebersihan dirinya, apa saja yang harus dilakukan supaya dia itu dapat membersihkan dirinya secara mandiri, khususnya pada saat sudah pubertas ini sendiri. Ibu tidak perlu khawatir untuk privasi, saya sudah menjamin privasi Ibu, dan juga saya sudah menutup pintu, dan juga segala kerahasiaan Ibu saya jamin kerahasiaannya. Gimana sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Bersedia ya Ibu. Jadi baik, di sini kita mulai saja ya konselingnya. Iya Bu Bidan. Jadi baik Ibu, anak disabilitas memiliki perkembangan hormonal yang relatif sama ya Ibu sebagaimana pada anak pada umumnya. Sehingga mereka masuk ke dalam pada masa pubertas yang sama pada anak-anak yang lainnya. Dan juga anak disabilitas itu dapat melakukan aktivitas kebersihan dirinya secara mandiri begitu. Iya Bu Bidan. Adapun pula cara untuk membersihkan diri pada anak disabilitas saat sehabis BAB dan BAK, yaitu untuk BAB dan BAK-nya itu di tempat yang tertutup ya Ibu, khususnya bagi pada perempuan. Memastikan tidak ada yang melanggar pada zona pribadi saat sedang melakukan buang air kecil, khususnya pada bagi laki-laki. Kemudian membersihkan alat kelamin dengan air bersih. Selain itu, cara membersihkan vagina disarankan dari daerah depan ke daerah belakang. Kemudian mengeringkan alat kelamin anak Ibu menggunakan air bersih serta membilas tempat membuang air tersebut. Dan juga mencuci tangan sebelum setelah dan melakukan buang air kecil dan juga mengeringkan tangan. Begitu ya Bu, gimana, apakah Ibu sejauh ini mengerti? Mengerti Bu Bidan. Mengerti ya Bu. Adapun pula untuk cara mencuci tangan itu dianjurkan yang pertama sebelum dan sesudah makan, kemudian sebelum dan sesudah BAB ataupun BAK, dan juga pada saat tangan kotor atau enggak menyentuh benda yang kotor. Begitu ya Bu. Iya Bu Bidan. Selain itu, untuk cara menggosok gigi pada anak, yaitu yang pertama ajarkan cara untuk menggosok gigi yang benar dan juga melakukan gosok gigi 2 kali dalam sehari. Adapun pula untuk mandi disarankan mandi di tempat yang tertutup dan juga membersihkan alat kelamin menggunakan sabun tapi secukupnya, dan juga membersihkan tubuh khususnya daerah berkeringat begitu ya Bu, dan juga memakai pakaian di daerah tempat yang tertutup. Baik Bu. Nah, untuk cara membersihkan daerah pribadi khususnya pada anak Ibu perempuan ya, karena tadi namanya Aisyah gitu ya. Caranya yang pertama, memakai celana dalam dari bahan katun agar keringat mudah terserap. Kemudian mengganti pakaian dalam sehari 2 kali setelah mandi, dan juga mencukur daerah rambut yang tumbuh di sekitar vagina secara teratur, dan juga tidak membersihkan vagina menggunakan sabun kimiawi dan juga menggunakan
celana dalam tidak terlalu ketat. Dan juga ibu juga mengajarkan anak ibu untuk mencuci celana dalam anak ibu secara mandiri. Baik Bu Bidan. Dan juga untuk anak ibu yang sudah menstruasi, ibu bisa mengenalkan bentuk-bentuk dari pembalut, menjelaskan mengapa sih kita harus menggunakan pembalut, kemudian kita cara untuk memasang pembalut di celana dalamnya itu gimana, begitu. Gimana ibu sejauh ini, apakah mengerti? Mengerti Bu Bidan. Mengerti ya. Nah, kebetulan anak ibu di sini kan sudah menstruasi. Sudah Bu Bidan. Jadi ada tips nih yang dapat dilakukan bagi anak ibu, khususnya yang sudah menstruasi. Jadi yang pertama, mandi rutin dan membersihkan daerah kemaluan. Kemudian mandi dengan air yang hangat, berolahraga secara teratur dan juga tidak berlebihan. Kemudian ganti pembalut sesering mungkin. Dan juga saat mengalami gejala menstruasi, itu bisa kurangi mengkonsumsi obat-obatan begitu. Dan juga pada saat anak ibu mengalami nyeri, itu disarankan untuk konsultasi dengan dokter begitu, dokter objin. Baik Bu Bidan. Dan juga anak ibu dapat dianjurkan menggunakan deodoran agar terhindar dari bau badan begitu. Gimana ibu sebelumnya, apakah sudah mengerti apa yang saya sampaikan dari awal tadi, pengertian hingga menggunakan deodoran, apakah sudah dimengerti? Sudah Bu Bidan. Baik. Saya sudah paham. Baik, sudah paham ya Ibu. Jadi baik Ibu, karena Ibu sudah mengerti informasi yang saya sampaikan, di sini saya menanyakan satu buah pertanyaannya kepada Ibu. Tadi saya kan sudah menjelaskan gimana sih cara untuk memasang pembalut khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus itu, gimana Ibu, bisa dijelaskan? Kemarin saya sudah ajarkan Aisyah Bu Bidan bagaimana cara memasang pembalut di celana dalam dengan benar. Terus juga saya sudah mengenalkan beberapa jenis pembalut, dari yang pembalut pagi, terus juga ada pembalut malam, dan bagaimana cara mengganti pembalutnya kalau sudah penuh Bu Bidan. Iya, benar sekali ya Ibu. Jadi Ibu sudah tepat dan juga mengerti apa yang sudah saya sampaikan begitu ya Ibu. Nanti sepulang dari sini Ibu bisa menjelaskan secara langsung dengan secara perlahan-lahan, karena seperti yang Ibu tahu, untuk anak yang dalam kondisi berkebutuhan khusus itu memang dibutuhkan sebuah kesabaran begitu ya. Nanti Ibu bisa menjelaskan pelan-pelan, ini nak gimana, ini harus gini-gini kepada adiknya begitu. Nanti dia pasti akan paham secara sendirinya begitu. Baik Ibu, gimana? Apakah tidak ada yang tanyakan lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya Ibu. Jadi baik, kita sudahi saja konseling kita pada pagi hari ini. Nanti apabila Ibu masih bingung dan juga Ibu risau, ini gimana ya caranya, Ibu bisa me-WA saya seperti nomor yang ada di depan nanti saya berikan. Begitu ya Ibu? Baik, Ibu Bidan, terima kasih. Bu Terima Bidan. kasih. Ya.